Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini akan berbicara tentang hadiah dalam syariat Islam. Hadiah merupakan satu kata yang berasal dari bahasa Arab, ya sama juga hadiah ya, yang kalau didefinisikan secara lughatan, secara bahasa, hadiah itu adalah al-malul ladzi udhifa wa uhdiya li ahadin ikraman lahu. Hadiah itu dijelaskan dalam kitab Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah jilid 42 halaman 255 adalah harta yang diberikan, udhifa yang diberikan, wa uhdiya li ahadin dan dihadiahkan kepada seorang, ikraman lahu sebagai bentuk penghormatan kepada seorang tersebut. Sedangkan secara istilah atau syariat, hadiah diartikan tidak jauh berbeda dari sisi bahasanya, dari sisi lughatannya ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, istilah hadiah selalu didefinisikan dengan tamliku ainin bila iwadin ma'an nakli ila makanil mawhubi lahu ikraman. Hadiah adalah pemberian suatu benda tanpa adanya imbalan, ma'an nakli ila maukunil mawhubi lahu, yang disertai dengan memindahkan barang tersebut kepada penerima hadiah, ikraman sebagai bentuk penghormatan kepada penerimanya. La maukunil mauhubi lahu ikraman. Dari definisi hadiah, baik ya kalau ditinjau dari sisi syariatnya, itu tidak jauh dengan yang terjadi makna hadiah dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hadiah itu adalah pemberian, baik dengan tujuan sebagai kenang-kenangan, sebagai penghargaan, atau sebagai penghormatan. Lalu bagaimana dengan hukum syariatnya? Hadiah merupakan salah satu ajaran Islam yang disyariatkan. Bahkan ulama sepakat menyatakan bahwa memberi hadiah hukumnya adalah sunnah. Ini bisa juga dilihat di dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah jilid 42 halaman 252. Dituliskan la khilafa bainal fuqaha'i fi masyru'iyatil hadiyyati bal wala khilafa fi istihbabiha fil asli illa li'arid. Tidak ada perbedaan, la khilafa, tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang masyru'iyatil hadiyah, tentang disyariatkannya hadiah. Bahkan tidak ada perbedaan atas kesunahan fi istihbabiha, tidak ada perbedaan di atas kesunahan hukum hadiah tersebut, kecuali jika ada penghalang, illa li'aridin. Jika dilihat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka akan sangat banyak kita temukan anjuran memberikan hadiah. Di antaranya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Nisa ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibat. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim. Kemudian di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahab, saling memberi hadiah lain maka kalian akan saling mencintai. Ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratul li jarati awalau firsina fasyatan. Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ujibud da'iya wa la taruddul hadiyyata wa la tadribul muslimin. Terimalah hadiah, janganlah menolaknya, janganlah memukul kaum muslimin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis Rasul yang lain mengatakan, lau du'itu ila zira'in au qura'in la jabtu walau dia ilayya zira'un aw qura'un laqabil. Kalau aku diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan zira', faha, aku hadir sebagaimana ketika disajikan qura', yaitu kaki. Kalau aku diberi hadiah, kata Rasul, walau uhdiya ilayya, kalau aku diberi hadiah zira'un faha aw qura'un gitu ya, atau kaki, laqabiltu, aku pasti akan menerima. Dan masih banyak lagi dalil-dalil baik itu dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan anjuran saling memberi
dan menerima hadiah. Ijma ulama juga menjelaskan bahwasannya memang hadiah ini adalah disyariatkan. Jadi dijelaskan ya, kalau di dalam kitab Mawsu'at al-Fiqh al-Kuwaitiyah itu tertulis wajma'atil ummatu ala masyru'iyyatiha wa istihbabiha. Umat Islam telah ijma' atau sepakat ya atas masyru'iyat, atas disyariatkannya hadiah dan kesunahan memberi hadiah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hadiah ini kalau kita lihat dalam keseharian seolah-olah ada hubungannya dengan hutang. Tentu bagaimana posisi hadiah kalau berkaitan dengan hutang? Nah, secara umum hadiah merupakan perbuatan yang baik dan mulia. Bahkan dengan memberi hadiah kita akan bisa menumbuhkan sikap saling mencintai dan menyayangi. Namun akan berbeda ceritanya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah jika pemberian hadiah bersamaan dengan adanya akad utang piutang. Akad utang piutang merupakan salah satu akad tabarru yang ada di dalam agama Islam. Dalam istilah syariat, hutang itu ada dua macam bentuk. Ada namanya qardun atau bahasa Arab kalau berhentian qard ya. Ada namanya ariyatun, ariyah. Keduanya tidak punya padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak punya padanan kata yang tepat secara spesifik dalam bahasa Indonesia. Sehingga cukup sulit membedakan keduanya. Selalulah ditafsirkan makna keduanya itu hampir sama. Qard sama ariyah. Padahal keduanya berbeda ya. Apa itu definisi qardun? Qardun itu adalah akad hutang yang didefinisikan oleh para ulama dengan daf'u malin irfafan liman yantafi'u bihi wa yuraddu badalahu. Qardun itu adalah memberi harta dengan tujuan menolong kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan dikembalikan dengan yang semisalnya. Pengembaliannya bukan fisik harta tersebut, tapi cukup yang senilai dengan harganya. Sebagai contoh, kita meminjam uang 100.000, sewaktu menerimanya wujud fisiknya 1 lembar uang pecahan 100.000. Maka ketika kita akan mengembalikannya, tidak menjadi masalah kalau kita memberikan 2 lembar uang 50.000. Sebab yang jadi titik perhatian adalah nilainya, bukan bentuk fisik. Nah, ini dalam kata qardun. Contoh lain lah, saya ambil contoh yang lain ya. Kita meminjam beras sebanyak 5 kg untuk dimasak dan dimakan. Secara fisik, ketika kita kembalikan tentu saja secara fikih ya, bukan bentuk beras yang kita pinjam, melainkan beras lain yang sejenis, sekualitas dan beratnya sama, yaitu 5 kg juga. Ini dijelaskan ya dalam sejarah fikih. Boleh seperti itu. Walaupun jenis berasnya yang kita pinjam mungkin tak sama, beda jenis ya. Tapi yang penting beratnya sama. Gitu. Kemudian ariyah. Apa itu ariyah? Ariyah adalah meminjam harta secara fisik, di mana ketika mengembalikannya harus fisik wujud benda itu sendiri, harus sama. Itu juga, itu yang dipinjam, itu juga bendanya. Misalnya kita meminjam mobil ya dengan plat nomor BK 1723GL. Maka ketika kita kembalikan, yang dikembalikan itu harus berupa mobil dengan plat nomor yang sama, dengan plat nomor polisi yang sama, BK 1723GL. Maka pinjaman motor yang seperti ini diistilahkan dalam syariat kita namanya ariyah. Khusus dalam masalah akad qardun. Akad qardun tadi, akad utang ya, ada sebuah kaidah yang masyhur. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard yang menimbulkan, setiap qardun yang menimbulkan manfaat atau tambahan, maka itu riba. Nah, dari kaidah ini kita ketahui bahwa akad qardun atau akad hutang piutang tidak boleh menghasilkan tambahan atau manfaat. Sedangkan memberi hadiah kepada pemberi hutang, kreditur ya, kepada penerima hutang, ya, sedangkan memberi hadiah kepada pemberi hutang oleh penerima hutang merupakan sebuah tambahan dan manfaat. Lantas bagaimana hukum manfaat tersebut? Jawabannya kita akan temukan pada penjelasan esok hari yang akan ini, sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum boleh atau tidaknya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.